Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Salim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Pak Agus Salim, Ibu Nur Laila, selamat pagi. Bagaimana keadaan sekarang, Bu, Bapak, Ibu? Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah Bagus. Iya, sehat Pak. alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan Terus bisa semangat. berjalan lancar kita punya acara ini, ya. Nah, untuk mencapai tujuan kita, ya. Pak Agus Salim, dari beberapa kompetensi coach ini, yang mana yang Bapak inginkan saya fokus ke situ yang prioritaskan, ya? Apakah presence, teknik bertanya atau mendengarkan, ya. Kalau kemarin itu Pak, teknik bertanya kalau tidak salah itu, ya, kemampuan, ya. Ya, Pak ini terus terang saya ini kemampuan saya mungkin juga di bagian rasa, kemudian pertanyaan yang berbobot, Ya, pertanyaan berbobot. kemudian presentnya juga barangkali Pak, artinya berantai ini. Ya, saya kira itu barangkali Ya, Pak. ya, Yang silakan Pak, di, sama Ibu. Oke Pak. Baik, makasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bu Haji Nur Laila. Pagi Pak. Oke, mudah-mudahan hari ini kita masih tetap bersemangat di dalam kegiatan kita ini hari. Bagaimana kabarnya ini Bu? Ya Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang telah kita sepakati pada hari yang lalu, bahwa ini hari kita akan ketemu kembali dalam kegiatan coaching. Bagaimana Bu? Apakah dalam pertemuan kita ini ada sesuatu hal ataukah yang mau kita bincang-bincangkan barangkali seperti itu Bu? Oh iya Pak, itu yang hal yang saya resahkan akhir-akhir ini karena anak-anak saya di sekolah, siswa saya kan ini guru olahraga Pak. Jadi otomatis saya mengajar olahraga. Namun ada beberapa anak-anak saya tidak menggunakan baju olahraga. Permasalahannya, begitu, ya. Padahal itu sudah merupakan kesepakatan Pak. Jadi inilah yang menjadi masalah yang membuat saya membuat saya merasa tidak nyaman begitu dalam proses pembelajaran saya. Oke. Seperti itu Pak. Kira-kira Mak? Hal apa yang Ibu apa namanya ini? Sepenting itukah Ibu harapkan kepada anak peserta didik Ibu untuk menggunakan pakaian seragam pada saat olahraga, Bu? Iya Pak. Iya, saya merasa itu penting karena anak-anak ini kan sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Jadi anak-anak ini sepertinya tidak memperdulikan kesepakatan kelas. Kebetulan mereka ini sangat mengganggu teman-temannya juga yang lain karena bisa saja teman-temannya lain juga tidak mau ikut. Kenapa? Karena mereka menganggap temannya juga masa bodoh. Jadi inilah yang harus saya selesaikan. Masalah ini harus saya selesaikan, Pak. Oke, Bu. Luar biasa ini harapan Ibu untuk ke depan untuk mendisiplinkan peserta didik Ibu. Iya, Pak. Kalau kira-kira pemahaman Ibu terkait dengan proses ini, Ibu berada pada level berapa? Melihat situasi dan kondisi yang terjadi dengan adanya
kedisiplinan yang kurang ini, saya masih merasa berada di level 5, Pak. Seperti itu. Harapan Ibu mau ke level berapa? Harapan saya itu, saya mau mengajar, saya mengajar nanti, saya melakukan sesuatu nanti. Setelah itu saya mau ke level paling tidak 8, 9 lah begitu, Pak. Ya 8 lah, Pak. Oke Bu, terima kasih Bu informasinya. Jadi yang saya tangkap ini adalah adanya peserta didik yang tidak komitmen terhadap kesepakatan yang Ibu sudah lakukan seperti itu. Tentunya iya, ketika kita berbicara seperti ini berarti ada upaya yang Ibu akan lakukan untuk supaya anak tersebut bisa disiplin seperti teman-temannya. Upaya-upaya apa yang Ibu rencana lakukan untuk supaya peserta didik Ibu ini bisa seperti teman-temannya yang lain menggunakan pakaian seragam olahraga ketika mereka berolahraga. Oh iya, makasih Pak. Upaya-upaya saya di sini yang saya lakukan pertama-tama itu, saya dulu mengidentifikasi siapa-siapa anak yang ada berapa anak, karena saya lihat lebih dari beberapa itu saya identifikasi dulu. Kemudian saya bertanya kepada wali kelasnya, sebaiknya saya bertanya kepada siapa-siapa saja itu anak-anak, apa saja, kenapa dia tidak disiplin. Kemudian setelah saya berkolaborasi dengan wali kelasnya, saya akan juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya akan mengadakan kunjungan rumah, Pak. Seperti itu. Untuk menanyakan bagaimana, kenapa hal ini bisa terjadi. Seperti itu. Oke. Jadi apa tidak ada upaya yang lain, Bu, selain yang itu tadi yang Ibu sudah sampaikan terkait dengan apalagi namanya mendisiplinkan anak berpakaian sesuai dengan yang telah disepakati seperti itu. Apa tidak ada upaya-upaya lain yang bisa kira-kira Ibu lakukan? Ada, selain, Pak. Iya. Ada yang saya lakukan itu selain menghubungi selain berkonsultasi dengan wali kelasnya, saya juga selain juga dengan orang tuanya, maka di sekolah juga saya akan memanggil beberapa anak tersebut sambil menggali mengapa mereka, mencari informasi mengapa mereka tidak menggunakan baju seragam, tidak selalu menggunakan baju olahraganya, padahal mereka sudah membelinya. Seperti itu, Pak. Saya akan menggali, kemudian memberikan mereka nasihat-nasihat bagaimana memberikan mereka supaya mereka bisa mentaati kesepakatan yang sudah kita tetapkan bersama. Seperti itu, Pak. Oke. Rencana kegiatan Ibu ini dukungan yang Ibu harapkan itu seperti apa dari teman-teman Ibu? Mereka bersama-sama ya, dari teman-teman saya itu saya bersama-sama, terutama wali kelasnya. Tolong kita bersama-sama bagaimana kita membimbing, menuntun anak ini agar dia disiplin dalam setiap kegiatan, terutama itu kegiatan olahraga. Jadi otomatis kalau saya bekerja sama dengan wali kelasnya ini bisa secara berkaitan itu, sehingga berinteraksinya ini secara kontinu, tidak lagi spesifik itu caranya, ada melalui saya, melalui wali kelas. Jadi semoga anak-anak ini bisa berubah, Pak. Oke. Kalau ada
nasihat atau apa bimbingan dan Iya. sebagainya. Oke, Bu. Mudah-mudahan kolaborasi antara guru olahraga, wali kelas bersama dengan orang tua ini bisa terwujud apa yang Ibu cita-citakan. Benar, Seperti Pak. itu. Benar. Selanjutnya, Bu, kapan kira-kira ini rencana Ibu mau laksanakan? Secepatnya, Pak. Kalau perlu saya laksanakan minggu depan itu. Sekitar hari Rabu nanti minggu depan. Saya akan, karena hari Senin Selasa saya ada kegiatan, hari Rabu saya akan lakukan. Gitu, Pak. Iya, oke, Bu. Jadi saya penasaran sekali ini sebenarnya, Bu, mau mendengarkan cepat ini hasil dari perencanaan Ibu terkait dengan bagaimana peserta didik Ibu bisa seperti teman-temannya yang lain berpakaian sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil bersama. Dari sekian pembicaraan kita ini, Bu, apa kira-kira kesimpulan yang Ibu bisa dapatkan dari pembicaraan kita pagi ini, Bu? Ya baik, Pak. Terima kasih. Itu kesimpulan yang saya bisa ambil dari berbagai cara agar dapat mendisiplinkan anak, yaitu pertama-tama saya berkonsultasi dengan wali kelas, kedua saya berkolaborasi dengan orang tuanya, memberikan dia pemahaman agar agar dia dapat sadar untuk melaksanakan kedisiplinan yang ada di sekolah. Kemudian juga bersama-sama guru, seluruh wali kelas dan seluruh yang stakeholder yang ada di sekolah memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi agar anak-anak ini disiplin dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, sehingga proses pembelajaran terutama di pembelajaran saya di olahraga bisa terlaksana dengan baik, tidak ada lagi anak-anak saling iri menilai kenapa itu tidak pakai baju olahraga, kenapa begini. Jadi insya Allah kedepannya dan ini mudah-mudahan berhasil seperti itu. Oke, Bu, luar biasa, Bu. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi, Bu. Dan saya kira untuk sesi coaching kita pagi ini saya kira sudah selesai ya, Bu ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu terkait kegiatan kita ini hari. Dan terus terang banyak hal yang saya bisa juga dapatkan pelajaran dari Ibu. Dan saya akhiri kegiatan kita ini hari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batir sama. Ya. Terima kasih Pak Agus Salim sudah melakukan kegiatan bertindak sebagai coach. Jadi saya sebagai supervisor menanggapi beberapa hal. Jadi sebelumnya ke Pak Agus Salim dulu. Bagaimana menurut Pak Agus performa atau penampilan Bapak tadi dengan ketika menjadi coach terhadap Ibu Haji Nur Laila? Oke, Pak. Saya memang masih lemah kayaknya di bagian pertanyaan berbobot barangkali seperti itu, Pak. Yang saya anggap tadi agak baik itu adalah hanya di tujuan barangkali dan di akhir seperti itu. Kesimpulan di bagian pertanyaan penutup barangkali. Ya. Saya kembalikan ke. Oke, ya terima kasih Pak. Apa yang membuat Bapak demikian kita punya penilaian? Saya berpikir itu tadi Pak, dari awal atau di pertengahan itu, ketika apalagi namanya cara penyampaiannya itu kepada Ibu Haji Nur Laila itu kurang maksimal mungkin seperti itu, sehingga saya menganggap bahwa ini yang perlu barangkali yang saya
untuk tingkatkan seperti itu. Tapi kembali lagi kepada Bapak selaku profesor, bagaimana tanggapan terkait dengan tadi? Oke, ya. Pak Salim, ya mungkin saya bisa menyampaikan hasil pengamatan saya. Barangkali Pak bisa mengizin? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, ya. Jadi saya mengamati tadi dari awal sampai terakhir. Dari segi presence sudah boleh kata sudah hampir 100% ya, begitu Bapak punya perhatian terhadap kegiatan ini. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, mungkin ada sedikit di sini yang perlu barangkali diubah, itulah yang mengarah kepada pertanyaan tertutup. Ya. Oh, iya. Misalnya upaya-upaya apa, ya, upaya-upaya apa yang bisa Ibu sampaikan? Mungkin di sini bisa kita ubah ya, misalnya mungkin ada hal bisa Ibu lakukan. Ya. Jadi disinilah biasanya yang rumitnya ini ya, ketika seakan-akan kita sudah menyampaikan pertanyaan terbuka, tapi keluar di mulut itu mengarah. Iya. Betul. Biasanya itu tidak disengaja itu yang begitu ya. Iya. Perlu latihan banyak nih ini Pak. Yang penting, kemudian barangkali dalam hal perhatian terhadap coach ini sudah bagus sekali ya. Tinggal memang di sini barangkali dari ketiga aspek yang dinilai ini, disinilah yang paling mungkin rumit dalam hal pertanyaan ya. Karena kita akan bukan menggali apa yang dilakukan oleh coach, tapi ini bagaimana kita mendorong mereka ya, mendorong untuk mencapai targetnya. Nah, seperti itu Pak. Jadi yang lainnya itu sudah bagus semua menurut pengamatan saya. Selanjutnya Pak Agus Salim, menurut Pak Agus Salim bagaimana nih dengan tanggapan saya nih sebagai supervisor? Jadi tanggapan Bapak terhadap diri saya ini adalah suatu masukan yang sangat berarti bagi saya sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Artinya pertanyaan berbobot inilah yang paling mendesak untuk saya pelajari lebih jauh lagi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan kepada saya. Dan ini adalah sebagai bahan evaluasi besar bagi saya untuk kedepannya. Saya kira begitu barangkali, Pak. Oke, Pak Agus Salim ya. Namun demikian Pak Agus Salim, jadi dari awal sampai terakhir sudah banyak sekali hal-hal yang masih perlu bisa dikembangkan. Pak Agus Salim juga sudah menampilkan suasana yang betul-betul sudah sesuai dengan syarat-syarat sebagai seorang coach ya. Nah, jadi sekarang jangan berhenti untuk kita memperbaiki ya kegiatan ini. Yeah. Nah, dan sudah ya boleh kata sudah lebih bagus lagi ya. Nah, sudah lebih bagus lagi. Nah, walaupun begitu kita kan tidak boleh berpuas dengan apa yang kita sudah. Betul. Ya, jadi kita harus terus ya kerja. Ya. Demikian Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sampai rekamannya. Ya, oke.